Diego mulai merayu Luna, dan Luna pun luluh kepada Diego. Tanpa pikir panjang, Diego mulai unboxing Luna, sampai akhirnya mereka melakukan. Berawal dari seorang ibu guru muda bernama Luna yang terpaksa harus menikah dengan pria tua bangka bernama Abe. Dikarenakan Luna memiliki hutang yang cukup banyak kepada Abe. Nah, Abe ini merupakan pengusaha kontraktor dan memiliki sifat pribadi yang kasar, guys. Terutama pada karyawannya sendiri. Dengan seenaknya memperlakukan mereka tidak manusiawi. Hari itu, Luna menyaksikan suaminya memecat karyawan secara tidak hormat, guys, yang anggota keluarganya sedang sakit. Lalu Luna bercerita kepada bibinya dan mengatakan ingin rasanya kabur dari rumah karena sudah tak kuasa dengan suaminya yang kasar. Sang bibi hanya mengingatkan bahwa Luna punya hutang yang sangat besar pada Abe, bahkan butuh waktu seumur hidup untuk melunasinya. Kita pindah ke sisi lain yang memperlihatkan sosok wanita muda yang sangat mirip dengan Luna, namun dengan dandanan yang lebih modis. Wanita ini bernama Bella, yang merupakan seorang penulis naskah terkenal. Jika dalam bahasa Jermannya, Bella ini adalah seorang pujangga, guys. Nah, ketika itu, Bella tinggal bersama dengan kekasihnya, yang merupakan seorang sutradara periklanan bernama Arnold. Dikarenakan Arnold bersikeras ingin meningkatkan karirnya menjadi sutradara film, Bella pun bersedia membantunya untuk menulis naskah. Di suatu malam, Arnold mengajak Bella ke sebuah bar dan menemui pria bernama Dee, yang tak lain adalah seorang produser, guys, yang nantinya akan mendanai filmnya. Di sana, Dison meminta agar filmnya nanti harus ada adegan dewasanya. Dikarenakan minggu depan, Dison harus pergi keluar kota. Dison pun menanyakan kapan naskah itu bisa selesai. Dengan tegas Bella menyatakan jika Bella harus punya lebih banyak waktu untuk menulis. Tak lupa Bella juga mengingatkan bahwa ia sendiri yang akan menentukan bagaimana akhir dari cerita yang ditulisnya. Tuan Dison pun akhirnya setuju dengan usul Bella. Asalkan adegan yang dia inginkan harus tertulis dalam naskah tersebut. Sepulangnya ke rumah, Bella mengeluh pada Arnold karena permintaan Tuan Dison tadi tidak sesuai dengan idenya. Namun Arnold mencoba menenangkan Bella dengan mengatakan, andai kata mengubah naskahnya akan menyinggung perasaan Dison. Bella pun bertanya, mengapa tidak Arnold saja menulis naskah itu sendiri? Dengan nada putus asa, Arnold menjawab bahwa ia tidak berbakat dalam merangkai kata-kata. Seperti Bella, Arnold merasa malu karena dirinya tidak ada perkembangan sama sekali. Sementara Bella sudah sukses memfilmkan 3 naskahnya. Bahkan ketika itu, Arnold masih berstatus menumpang di rumah Bella. Mendengar hal itu, Bella langsung merasa kasihan pada Arnold dan berjanji akan membantu ambisinya menjadi sutradara film. Kita beralih ke ibu guru Luna ya, guys. Pada suatu hari, ketika Luna pulang kerja, terjadi baku tembak antara 2 penjahat. Dengan aparat tepat di depan sekolah, Luna mengajar. Ketika mengetahui temannya tertembak dan meninggal di tempat, penjahat yang tersisa kemudian menyandera Luna agar terbebas dari kejaran polisi dengan mencuri mobil taksi yang terparkir di dekat mereka. Penjahat itu membawa Luna ke sebuah rumah kosong. Di sana, penjahat itu berjanji akan melepas Luna jika mereka tidak dikejar lagi oleh aparat. Tak lama kemudian, Luna memohon untuk diizinkan pergi ke toilet. Sesampainya mereka di depan pintu kamar mandi, ternyata ada tulisan yang memberitahukan bahwa toilet sedang rusak. Karena si penjahat terlihat biasa saja, Luna pun menyadari bahwa pria itu tidak bisa membaca. Setelah Luna memberitahukan jika toilet rusak, sang penjahat malah menyuruhnya untuk buang air di sebuah ember. Dengan terpaksa, Luna pun menurutinya. Setelah selesai, pria itu meminta maaf kepada Luna karena telah menodong sebelumnya dan berkata jika ia bukanlah seorang penjahat dan uang yang mereka curi sebetulnya adalah gaji mereka yang selama ini tak pernah dibayar oleh majikan mereka, dan majikan tersebut memecat mereka tanpa alasan yang jelas. Karena pria itu sudah mulai membuka identitasnya, Luna pun jadi sedikit berani dan mengatakan bahwa ia tahu pria itu tidak bisa membaca. Pria yang bernama Diego itu bercerita bahwa temannya yang tadi tertembak bernama Paman Roger lah yang tahu dan mau diapakan uang tersebut. Namun karena orang itu sudah tiada, Diego pun jadi kebingungan. Dan usut punya usut, ternyata Diego adalah seorang yatim piatu dari kecil yang diasuh oleh Paman Roger. Bagaikan anak sendiri karena keterbatasan biaya, Diego hanya bersekolah sampai kelas 2 SD saja. Dan menjelang remaja, Diego dinikahkan dengan anak perempuan, Paman Roger. Namun sayangnya, istri Diego meninggal setelah melahirkan buah hati mereka. Luna yang masih penasaran
lalu kembali bertanya, bagaimana Diego bisa bekerja? Dengan keterbatasan yang ada, Diego lalu menjawab, jika ia bekerja serabutan di pabrik dengan mengamati benda-benda di sekitarnya. Lantas Luna pun menceritakan kisah hidupnya di saat ibunya harus dioperasi dan tak mampu membayar biaya rumah sakit. Luna terpaksa menikah dengan Abe agar pria itu mau membantunya. Nah, ketika Diego dan Luna ini mulai asik dengan perbincangan mereka, mereka pun bercerita tentang rasa kesepiannya masing-masing dengan mesra. Diego mulai merayu Luna, dan Luna pun luluh kepada Diego. Tanpa pikir panjang, Diego mulai unboxing Luna. Sampai akhirnya mereka melakukan rapat. Di sisi lain, Bella dan Arnold sedang menulis naskah, namun mereka merasa ragu untuk melanjutkan tulisannya, di mana sang pemeran utama akan melakukan adegan dewasa. Ternyata, kisah ibu guru Luna tadi merupakan imajinasi yang dituliskan oleh Bella dalam sebuah naskah yang nantinya akan disutradarai oleh Arnold. Agar menjadi lebih greget, Arnold meminta Bella untuk mengubah alur ceritanya menjadi tokoh Diego yang menodai Luna. Mereka pun berdebat sejenak tentang isi naskah tersebut. Hingga akhirnya, Arnold pun mengalah dan membebaskan Bella menuangkan idenya. Yang terpenting naskah itu cepat selesai sebelum waktu yang diberikan oleh Tuan Dizen berakhir. Naskah cerita pun direvisi oleh Bella dengan membuat adegan di mana Luna sedang mengajari Diego cara membaca. Pada saat naskah itu diberikan pada Tuan Dizen, tentu saja naskah tersebut membuat Tuan Dizon kecewa dikarenakan tidak sesuai dengan permintaannya yang ingin ada adegan dewasanya. Namun sebelum produser itu bertambah marah dan membatalkan kerjasama mereka, Arnold langsung meyakinkannya bahwa Bella akan segera merevisi naskah tersebut. Karena Bella tetap bersikeras untuk menghilangkan adegan dewasa di dalam naskahnya, akhirnya Bella dan Arnold pun bertengkar di perjalanan yang menuju tempat parkir. Namun tiba-tiba turun hujan dengan deras dan membuat mereka harus segera masuk ke dalam mobil. Setelah di dalam mobil, mereka pun berdamai dan bermesraan sampai mereka pun melakukan yang kita harapkan. Sungguh ironis ya guys. Iya. Keesokan harinya, Bella bertemu dengan temannya yang sesama penulis bernama Gardi. Di sana Gardi menanyakan tentang naskah milik Bella yang sudah ditagih oleh pihak produksi. Lalu Bella berdalih jika pihak produksi itu harus menunggu beberapa hari dikarenakan saat ini Bella sedang membantu Arnold. Gardi pun merasa heran. Mengapa Bella bisa begitu mencintai pria yang bermodal dengkul? Bella yang tak rela pacarnya direndahkan. Lalu berujar jika Arnold merupakan pria yang baik. Karena di saat Bella sangat cuek dengan ayahnya yang sendirian, Arnold malah sering menjenguknya. Hal itulah yang membuat Bella merasa tersentuh dan bertekad untuk membantu Arnold meraih impiannya sebagai sutradara film. Singkat cerita, malam pun tiba. Bella kembali melanjutkan menulis naskah tersebut yang sesuai dengan permintaan Tuan Dizen. Lalu di keesokan paginya, Bella memberikan naskah itu pada Arnold. Tentu saja Arnold begitu senang. Setelah membaca revisi naskah dari Bella, ia menjamin bahwa Tuan Dizen akan suka dengan naskah tersebut dan segera memproduksinya dalam sebuah film layar lebar. Suatu hari, Bella datang mengunjungi ayahnya dengan membawa minuman kesukaan pria itu. Namun sang ayah yang sudah lansia sampai tidak mengenali Bella sama sekali hingga membuat Bella menangis sesenggukan. Malam harinya, Bella pun melanjutkan pembuatan naskah ceritanya sambil berlinang air mata. Di sisi lain, Luna memohon pada Diego untuk ikut kabur bersamanya, tapi Diego menolaknya karena ia sadar statusnya sebagai buronan polisi yang tentunya hal ini akan membahayakan keselamatan Luna. Diego meminta Luna untuk segera pergi. Sebelum polisi mencium keberadaannya, Diego pun berjanji bahwa mereka akan bertemu kembali di kemudian kelak. Dengan rasa sedih, Luna harus pergi tanpa ditemani Diego. Ketika Bella hendak pergi berbelanja, tiba-tiba melihat Arnold sedang berjalan mesra dengan wanita lain. Tentu saja hal ini membuat Bella naik pitan. Ketika Arnold pulang ke rumah, Bella langsung menghadang Arnold dengan segudang pertanyaan tentang wanita tadi. Arnold pun jujur jika wanita yang bersamanya itu adalah adik dari Tuan Dizen dan mereka sudah pernah tidur bersama. Pengakuan Arnold tentu menyakiti perasaan. Dengan penuh emosi, Bella langsung mengusir Arnold dari rumahnya. Seiring berjalannya waktu, Luna menjalani hidup dengan hampa. Setelah berpisah dengan Diego, beberapa lama kemudian, Luna mendapat telepon dari Diego yang mengajaknya bertemu. Namun tanpa sengaja, percakapan mereka tembus ke telinga Abi, suami Luna yang tua bangka itu. Lalu malam harinya,
Luna pergi ke penginapan untuk bertemu dengan Diego. Setelah bertemu, mereka pun sama-sama melepas rindu. Lalu Diego memberi Luna sejumlah uang yang cukup banyak pada Luna untuk menebus semua hutangnya pada Abe agar Luna bisa terbebas dari pria yang tidak dicintainya. Dan Diego berjanji akan segera menikahi Luna. Setelah hutannya selesai, Diego pun berpamitan untuk pergi. Namun ketika keluar dari penginapan, tiba-tiba Diego dikepung oleh pihak kepolisian. Diego bukannya pasrah, malah mencoba melawan. Polisi pun akhirnya memberi hadiah tepat mengenai dada Diego, hingga Diego meninggal di tempat. Dan ternyata, semua itu adalah ulah si tua bangka yang memberitahu polisi tentang keberadaan Diego. Luna pun akhirnya bercerai dengan si tua bangka dan sudah resmi menjadi janda. Dan film pun berakhir.